Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah melemah jelang libur akhir pekan tersengat data ekonomi Amerika Serikat yang masih tangguh dan menurunkan ekspektasi peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed ke depannya. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,27% di level 16.314 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.325 per dolar Amerika. Sebelumnya, nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,21% di level 17.315 per dolar Amerika di Jumat pagi tadi. Sementara indeks dolar naik tipis ke 97,59, naik dari hari sebelumnya di 97,37. Pelemahan rupiah dibayangi rilis data klaim pengangguran Amerika yang mencatat penurunan untuk 6 pekan beruntun per 19 Juli dan lebih kecil dari perkiraan pasar. Hal ini menjadi tren penurunan klaim tunjangan pengangguran terpanjang sejak tahun 2022. Hal ini menurunkan ekspektasi terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.328 rupiah. Posisi jelang penutupan, pasca penutupan tampaknya berbalik menguat di 0,15% dan kembali di bawah level 16.300-an, tepatnya 16.294 rupiah. Kemudian terhadap pound sterling, di posisinya adalah terhadap euro maksud kami di 19.151 rupiah, pound sterling di 22.038 rupiah dan yen Jepang di 111,08 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melemah dan kembali meninggalkan level 3.400-an dolar Amerika per troy ounce, sementara harga batubara menguat seiring penambahan pasokan dari Tiongkok dalam upaya mencegah tekanan deflasi. Sementara harga minyak mentah menguat di tengah ketatnya pasokan solar global. Harga emas kembali melemah dan meninggalkan level psikologis 3.400 dolar Amerika per troy ounce. Usai data klaim pengangguran Amerika Serikat kembali menunjukkan kekuatan dan menekan pamor emas. Di Kamis, harga emas dunia turun 0,58% ke 3.367,81 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan ini memperpanjang pelemahan harga emas selama 2 hari beruntun di 1,9%. Sementara di Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,06% di posisi 3.369,81 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara menguat di tengah volatilitas yang masih tinggi dipicu kebijakan pemerintah China yang memerintahkan pembangkit listrik untuk menambah stok batubara sebesar 10% meskipun di tengah pasokan yang berlebih untuk mencegah tekanan deflasi yang lebih agresif terhadap produsen domestik. Merujuk definitif, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di posisi 113,1 dolar Amerika per ton, menguat 0,71%. Harga minyak dunia masih bertahan menguat di Jumat pagi waktu Asia, didukung optimisme pasar terhadap kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan India, serta ketatnya pasokan solar global. Di sisi lain, pelaku pasar nantikan rilis data permintaan solar global dalam laporan mingguan Badan Energi Internasional di minggu depan. Dikutip dari Reuters, minyak mentah Brent dibuka di level 69,36 dolar Amerika per barel, dan menguat tipis ke 69,60 dolar Amerika pasca pembukaan. Sementara itu, minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat ke 66,42 dolar Amerika per barel. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,67% di level 66,47 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,40% di level 15.474 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,42% di level 3.359 dolar Amerika per troy ounce.
sementara CPO melemah cukup dalam di 2,20% di level Rp4.175 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun sebanyak 4.000 di pekan yang berakhir di 19 Juli 2025 menjadi 217.000 di minggu ketiga Juli. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan menjadi 227.000. Ini merupakan penurunan ke-6 secara berturut-turut yang menjadi level terendah sejak April, memperpanjang ketahanan relatif pasar tenaga kerja Amerika setelah sempat muncul kekhawatiran di awal tahun. Namun di sisi lain jumlah klaim lanjutan meningkat tipis menjadi 1.955.000 di minggu sebelumnya. Meskipun sedikit di bawah ekspektasi pasar, angka ini tetap jadi yang tertinggi kedua sejak November 2021. Dari Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 2% setelah sebelumnya memangkasnya 8 kali dalam setahun terakhir. Keputusan ini diambil di tengah kondisi inflasi yang telah kembali ke target dan ketidakpastian global yang tinggi terutama akibat tensi dagang dengan Amerika Serikat. ECB menilai perekonomian kawasan Euro masih cukup tangguh di tengah tekanan global, namun potensi penerapan tarif baru dari Amerika menjadi perhatian utama. Uni Eropa dikabarkan hampir mencapai kesepakatan tarif 15% dari Amerika, lebih rendah dari ancaman tarif 30% sebelumnya. Dikutip dari Bloomberg, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang merilis harga konsumen tidak termasuk makanan segar di Tokyo naik 2,9% year-on-year di Juli 2025, turun dibandingkan 3,1% di Juni, dan pertama kalinya laju kenaikan turun di bawah 3% sejak Maret. Diperkirakan konsensus menunjukkan kenaikan harga akan melambat menjadi 3% karena penghapusan sebagian biaya air oleh pemerintah Tokyo untuk musim panas akan pengaruhi indeks tersebut. Indikator harga lebih rendah yang mengecualikan harga energi naik 3,1% sesuai dengan perkiraan konsensus. Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2% tahun ini di tengah kekhawatiran dampak negatif dari kesepakatan dagang yang mempermudah sejumlah barang Amerika Serikat masuk ke dalam negeri. Keyakinan ini didasarkan berbagai kebijakan fiskal dan stimulus sektoral yang tengah disiapkan lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan pada kuartal 3 dan 4 tahun ini. Sektor pariwisata juga akan menjadi salah satu tumpuan pemerintah terutama menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.